Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi dikatakan yang kami mintakan penjelasan ini tidak disangka. Dari dulu saya mendengar untuk Indonesia masuk sampai dari mana masuk dikatakan bermasalah. Ya. Nanti kita lihat sejarah dari mana asal-asalnya Islam itu sampai terjaga Ka'bah Indonesia. Di mana ada rekamnya Indonesia mengikuti masyarakat Syafi'i. Sekian. Mayoritas masyarakatnya menggunakan mazhab Syafi'i. Baik. Jadi jamaah sekalian, berkembangnya mazhab Syafi'i di Indonesia ini tidak lepas dari ulama-ulama yang mengajarkan mazhab ini kepada masyarakat, ya. Jadi berkembangnya suatu mazhab di suatu tempat itu tergantung siapa ulama yang mengajarkan di tempat tersebut, ya, dan dari mana mereka belajar, ya. Jadi ulama-ulama Nusantara, ya, kalau kita sebut Nusantara seperti Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya, beliau mazhab Syafi'i itu ya karena beliau dahulu saat belajar di Makkah dahulu sebelum ini sejarah, ya, sebelum didominasi oleh, kalau sekarang kita sebut lebih didominasi oleh mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sebelumnya itu dominasinya adalah oleh mazhab Syafi'i, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari belajar ke guru-gurunya kebanyakan mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Maka ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau mengajarkan mazhab Syafi'i. Kemudian di Indonesia juga banyak habaib, ya, di mana asalnya adalah Yaman, dan di Yaman itu kebanyakan juga yang berkembang adalah mazhab Syafi'i juga, sehingga ketika mereka berdakwah ke Indonesia, maka mereka mengajarkan mazhab Syafi'i, seperti itu. Itu singkatnya kenapa di Indonesia banyak masyarakatnya mengambil mazhab Syafi'i itu tadi, sehingga termasuk juga penulis, ada ulama dari Hadramaut, dari Yaman, itu terkenal buku Safinatun Najah. Ini buku fikih yang masyhur, banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren, itu setingkat SMP ataupun aliyah. Itu ulama asli Hadramaut ataupun Yaman, beliau berkelana, dan pada akhirnya beliau wafatnya di Indonesia juga. Itu nanti bisa jamaah bisa melihat penulis kitab fikih yang masyhur yaitu Safinatun Najah, itu penulisnya itu wafatnya di Indonesia, ya, wafatnya di Indonesia. Itu termasuk juga kalau di tempat-tempat yang lainnya, ya. Kalau misalnya di Maroko misalnya, yang berkembang di sana bisa jadi yang mendominasi adalah mazhab yang lainnya, ya. Termasuk juga misalnya di Saudi Arabia itu berkembangnya mazhab Hanabilah karena ulama-ulama Hanabilah bekerja sama dengan pemerintahannya, seperti itu. Wallahu a'lam.